Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kerja ranting Gerakan Pramuka Padalarang, Sabtu, 31 Juli 2021, dimulai. Sebelum melanjutkan acara, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Padalarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pertama-tama, salam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini, baik yang secara langsung offline maupun rekan-rekan yang mengikuti kegiatan ini secara online atau virtual. Alhamdulillah pada ini kita masih diberi kesempatan, diberi usia, dan diberi kesehatan jasmani serta rohani sehingga pada hari ini kita bisa hadir di dalam kegiatan yang telah kita informasikan sebelumnya bahwa pada hari ini Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Padalarang
akan mengadakan rapat mensosialisasikan atau akan mengadakan kegiatan musyawarah untuk program kerja organisasi Kuaran Padalarang periode 2021-2024. Juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruahkan kepada baginda kita Habibana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, dan kita menjadi dimasukkan kepada golongan beliau yang nanti mudah-mudahan kita berdoa kita di akhirat mendapat syafaatul udma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kakak-kakak yang saya banggakan, saya hormati, pada kakak kami ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak para pengurus Kuartir Ranting Kecamatan Padalarang periode 2021-2024. Ya, selamat datang di tempat ini di ruangan SMK 2, SMA Negeri 2 Padalarang, dan ini merupakan yang hadir di sini adalah perwakilan, ya, dan juga ucapan selamat kepada para pengurus yang ada di tempatnya masing-masing yang mungkin mengikuti secara virtual, secara daring. Nah, mudah-mudahan pembahasan pada hari ini ya bisa terserap dan bisa diikuti oleh semua. Ya, kita harapkan semua pengurus ya bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan yang saya ucapkan juga terhormat kepada Kak Mabiran. Dalam hal ini beliau tidak bisa hadir di tempat karena ada beberapa agenda beliau yang sangat penting yang tidak bisa diwakilkan, ya, dan beliau mengucapkan ya titip salam saja mungkin kepada para peserta musyawarah kerja, dan mohon maaf ketidakhadiran secara langsung karena memang tadi tugas beliau yang tidak bisa diwakilkan. Juga kepada kakak-kakak para waka, wakil ketua bidang, juga para andalan yang pada hari ini yang hadir di tempat ini, saya ucapkan terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu dan memenuhi daripada undangan dari organisasi dari Kuaran, di mana pada hari ini yang diundang hadir di tempat itu adalah yang diundang para waka, para wakil ketua, kemudian dengan satu andalannya ditambah dengan unsur dari Mabiran. Alhamdulillah ada beberapa para waka yang bisa hadir. Antaranya ada Waka Bina Muda Kai Mulyati, juga keuangan Kak Yet, juga Waka Sarana Prasarana Kak Haji Mamat, juga sekretaris Kak Ahmad, ya, yang lain-lainnya andalan-andalan juga di unsur DKR, kelengkapan lembaga, organisasi juga hadir. Alhamdulillah. Untuk pada hari ini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kenapa pada hari ini kita mengadakan acara seperti ini atau mengadakan kegiatan
musyawarah atau rapat organisasi, karena memang ini merupakan satu kewajiban daripada organisasi melaksanakan tugas organisasi, karena walaupun bagaimana organisasi harus tetap berjalan walaupun di dalam kondisi atau situasi sekarang yang sungguh sangat terbatas, ya. Terbatas itu baik waktunya maupun tempatnya, ya, dan yang lain-lainnya ini dibatasi. Tapi mudah-mudahan keterbatasan ini jangan menjadikan satu penghalang lah, kendala bagi kita untuk terus kita berjalan menjalankan roda organisasi. Tapi jadikanlah ini sebagai pemicu lah, ya, sebagai pemicu dalam kita untuk terus bagaimana kita berkreatif, berinovatif dalam menjalankan roda organisasi di situasi kondisi seperti ini. Kita tidak boleh kalah dengan situasi seperti ini, ya, jangan kalah, tapi kita juga harus bisa mengikuti dan harus mengimbangi, bahkan kita harus bisa mengalahkan situasi kondisi ini. Ya. Sebelumnya kita ada beberapa mungkin dari perwakilan kita, dari pengurus kita yang beberapa waktu ke belakang beliau sempat aktif setelah masuk di pengurusannya sekarang, tapi karena mungkin sudah takdir ilahi, kodok-kodarnya sudah beliau terlebih dahulu, ya, meninggalkan kita, sudah menghadap Sang Khalik. Di antaranya dari andalan Bina Muda, ya, Bina Wasa, ya, dari madrasah itu Kania, dengan yang dari Kaneneng, ya, Kaneneng, ya, beliau telah beberapa waktu dalam, ya, meninggalkan kita. Ya, mudah-mudahan kita doakan saja semoga beliau diterima seluruh kebaikannya, amal kebaikannya, dan diampuni seluruh kesalahannya, dosa-dosanya. Juga beliau di alam barzahnya ditempatkan, mendapatkan tempat yang mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran juga keikhlasan dalam menerima takdir ini. Ya, bagi saudara-saudara kita, para pengurus yang pada ini sedang mendapatkan ujian, musibah, ya, penyakit, baik jasmani maupun rohani, kita doakan saja. Semoga diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan kita doakan mudah-mudahan penyakitnya mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, segera dikembalikan lagi ke kondisi semula, disehatkan kembali dan diafiahkan kembali. Al-hadiniya fi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sya'irin. Alhamdulillah, kakak sekalian, rekan, dalam kesempatan pertemuan pada ini kakak akan menyampaikan beberapa maksud dan tujuan, ya, bahwa memang kenapa pada hari ini kita mengadakan pertemuan, ya. Pertama, kita akan menyampaikan maksud pertemuan pada hari ini adalah mensosialisasikan program kerja Kuarcap, ya, dengan tujuan agar kita dapat mengetahui dan bisa mensinergikan antara program kegiatan yang ada di Kuaran dengan program kegiatan yang ada di Kuarcap. Jadi karena sebetulnya program di Kuarcap ini telah disampaikan sekitar bulan April. Pada waktu itu kebetulan saya sendiri selaku Ketua Kuaran bisa hadir langsung
luring ya, tapi ada perwakilan dari Kuaran juga yang bisa mengikuti melalui daring ya. Di antaranya KAI, Katoni dan yang lain-lainnya mungkin pada waktu di tempat di SMA ini juga yang daringnya. Ya, pada waktu itu membahas tentang kegiatan-kegiatan atau program-program kerja di kuartir cabang Bandung Barat. Masa bakti 2019, 2018, 2023 ya. Karena kalau di Kuarcap itu masa baktinya 5 tahun. Kalau di Kuaran masa baktinya 3 tahun. Jadi masa bakti kepengurusan itu 3 tahun kalau di Ranting. Ya, kalau di Kuarcap 5 tahun. Nah, pada waktu itu ada amanat dari Kak Kuarcap, kebetulan saya mewakili ketua yang harus hadir di sana dan kami langsung berdiskusi ya tentang program kerja dan berdiskusi hal-hal yang sekitar ya masalah kepramukaan yang ada ya, di permukaan ya dari seluruh ranting hadir pada waktu itu langsung dengan Kak Warcap kita koordinasi. Tapi ada itu tentang kebijakan-kebijakan. Tapi kalau tentang program dulu juga pernah disampaikan melalui wakanya masing-masing. Ya, melalui virtual. Tiap bidang disampaikan programnya, ya. Dan mungkin dari kita juga ada yang mengikuti ya. Tentang program-program apa saja yang akan dilaksanakan di tingkat cabang ya. Nah, ini juga menjadi acuan dengan saya secara pribadi ya, diamanahkan agar segera sebetulnya pada waktu itu setelah program melaksanakan musyawarah untuk rapat kerja pada waktu itu harus segera disosialisasikan. Tapi karena terkendala pada waktu itu kebetulan kepengurusan juga pada waktu itu belum diresmikan, belum dilantik. Ya, baru terbentuk gitu kan. Baru terbentuk tapi belum dilantik gitu kan. Maka yang langkah pertama pada waktu itu sesuai dengan arahan dari Kak Warcap, segera yang baru dibentuk dan belum dilantik segera mengadakan pelantikan. Maka pada waktu itu kami ya berkoordinasi dengan kepengurusan yang baru. Ya pada waktu itu juga ada kita pernah bertemu bermusyawarah di Pangkalan SD Kertajaya 1. Kalau tidak salah. Ya, kayaknya ya. Pada waktu itu memang banyak yang hadir, hampir dihadiri oleh semua pengurus. Ya, dan salah satunya mengagendakan tentang pelantikan. Ya alhamdulillah. Ya kita pelantikan sudah bisa terlaksana di kantor Kecamatan Padalarang yang langsung pada waktu itu melantiknya adalah Kak Mabiran, Kak Ketua Mabiran ya, Pak Camat. Ya. Alhamdulillah dan kita sudah resmi dilantik menjadi pengurus Kuartir Ranting pada Pramuka Padalarang periode 2021-2024. Nah, setelah itu kami belum sempat juga untuk mensosialisasikan tentang program kerja ya. Karena memang terkendala pada waktu itu yaitu dengan situasi seperti sekarang. Jadi kita ada hambatan untuk mensosialisasikannya gitu kan. Ya, karena kadang-kadang persepsi kita dengan adanya situasi kondisi sekarang ini segala terbatasi, bahkan dengan ada kebijakan kalau dulu PSBB, kalau sekarang PPKM, itu seolah-olah tidak ada yang mempersepsikan bahwa kegiatan itu di dalam PPKM tidak boleh ada kegiatan. Artinya harus off kegiatannya. Padahal kalau dilihat dari makna PPKM itu bukan pemberhentian. Bukan pemberhentian kegiatan, ini kakak perlu paham ya. Artinya PPKM itu pembatasan. Artinya bukan diberhentikan tapi dibatasi. Ya. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat. Artinya kalau kita pun mengadakan kegiatan ya silakan aja.
laksanakan kegiatannya, tetapi mengikuti aturan-aturan sesuaikan dengan situasi aturan prokes yang sekarang. Yaitu ada pembatasan. Mungkin ada pembatasan waktunya kalau kita mengadakan acara kegiatan harus berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa, kan begitu ada aturannya. Kemudian dari segi jumlahnya juga harus dibatasi. Ya. Tidak boleh kita mengadakan kegiatan di luar aturan. Nah itu yang nggak bolehnya. Ya. Maka oleh karena itu pada hari ini pun kami yang memang seharusnya kegiatan ini kita bisa kumpul bersama, sebetulnya ini akan lebih enak kalau kumpul bersama gitu kan. Karena ini musyawarah untuk mendiskusikan program kerja itu kalau melalui virtual kurang efektif sebetulnya karena tidak ada dialog secara dua arah, cuma satu arah. Kalau dua arah kadang-kadang sulit juga gitu karena terkendala dengan sinyal atau terkendala dengan apa gitu kan ya. Sehingga untuk komunikasi koordinasi diskusi juga tidak efektif tuh kehasannya. Jadi mungkin ini cuma bisa satu arah saja, nggak apa-apa lah. Gitu. Karena memang kita situasi daripada tidak sama sekali kita melaksanakan, ya, karena kita organisasi tetap harus berjalan. Tidak boleh organisasi itu berhenti. Ya. Nah, maka bagaimana kita harus kreatif, harus inovatif. Di situasi yang seperti sekarang ini bukan menghentikan kegiatan. Kita kegiatan jalan terus, tapi harus dengan aturan-aturan yang mengikat. Nah itulah, maka ini juga dibatasi, yang hadir saya batasi gitu kan, bagian-bagian saja yang paling mewakili gitu kan. Sehingga tidak terlalu banyak. Kalau menurut aturan, insya Allah sekarang prokesnya kita ikuti lah. Sesuai dengan anjuran daripada pemerintah mengikuti prokes. Gitu. Protokol kesehatan, COVID. Ya. Karena ini memang sekarang situasinya seperti itu. Mudah-mudahan saja. Tidak lama lagi lah segera kita situasi kondisi ini pulih kembali, normal kembali lah. Kita sudah sangat merindukan situasi kembali seperti semula. Ya kita berdoa pada Allah sambil berupaya ya mohon segala sesuatunya karena segala itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah sudah menghendaki ya kita bisa pulih ya pulih gitu. Ya, mudah-mudahan kita banyak berdoa, banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Karena wabah ini atau virus ini ada makhluk Allah juga yang tetap itu tidak ada apa-apanya dengan kekuasaan Allah. Jadi ini mudah-mudahan menjadi hikmah lah bagi kita. Mungkin Allah memberikan seperti ini itu ujian bagi kita, cobaan kita. Apakah kita lebih dekat kepadanya atau kita lebih menjauh? Itu kan ya. Menurut hemat saya, dengan diberi ini kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harus sering-sering memohon kepada Allah agar kita segera terlepas dari jeratan seperti ini. Kungkungan seperti ini. Karena ini juga akan menjadi beban bagi kita, tidak nyaman bagi kita, bagi semua. Ya, bukan bagi kita saja, bagi semua. Ya. Sudah lama 1,5 tahun kita situasi seperti ini. Kondisi anak-anak pendidikan sudah sangat memprihatinkan. Ya, belajar di rumah sudah tidak kondusif lagi, sudah jemu. Begitupun kita menyampaikan pendidikan kepada anak, ya sudah banyak yang kita korbankan lah. Nah, mudah-mudahan musibah ini cepat reda dan kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Jadi dengan situasi seperti itu terpaksa kami tidak bisa langsung lah kita mengadakan kegiatan pertemuan secara kita harus betul-betul hati-hati. Nah, tapi alhamdulillah atas komunikasi koordinasi kami di kepengurusan Kuaran, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan ini secara seluruh dengan pengurus. Ya.
Tapi sebelumnya juga kemarin Prais ini juga kami sudah mengadakan pertemuan dengan para waka ya. Itu ada KAI, ya KAI juga KAI, Kak Tony di Tagok Apu 1 pada waktu itu. Ya, untuk membicarakan ya langkah untuk hari ini, gitu kan? Untuk hari ini. Dan alhamdulillah kali ini hasil daripada kita pembicaraan di Tagom Apu itu ya alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah ucapkan terima kasih juga kepada lembaga atau kepada pihak SMAN 2 Padarang, kepada Mabigusnya, Kak Pembinanya, kakak pembinanya juga seluruhnya yang telah memfasilitasi kami ya Koaran Padalarang untuk bisa mengadakan kegiatan pertemuan rapat atau musyawarah pada hari ini. Ucapkan terima kasih kami sampaikan dari kami pengadas tinggi-tingginya. Kami sudah bisa difasilitasi ya, termasuk dengan mungkin tim IT-nya yang alhamdulillah tim IT-nya sangat membantu kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kerjasama ini ya kita ada kesulitan sehingga kita bisa berinovatif, berkreatif sehingga program kita itu bisa tersampaikan semuanya khususnya kepada para pengurus. Kepada pengurus Koaran Padalarang. Jadi itu kita akan pada hari ini maksudnya mensosialisasikan program kerja Koarcap. Ya, di mana program kerja Koarcap ini sudah diterapkan di bukunya di sini sudah ada, ya, gitu. Nah ini harus menjadi acuan semua, ya, karena nanti pun kita ketika membahas program di tingkat ranting, tetap kita juga harus memperhatikan program yang ada di tingkat Koarcap, karena ini ada harus nyambung gitu kan, harus ada matching lah gitu ya. Harus ada sinergi antara program yang ada di ranting dengan program yang ada di Koarcap gitu. Jadi jangan sampai nanti berbenturan. Makanya nanti saya mohon maaf saja buku ini juga baru saya sampaikan sekarang gitu, yang seharusnya ini sebelumnya sudah disampaikan tadi karena situasi kondisi menyampaikan hasil program kerja pada waktu itu pun saya belum bisa tersampaikan baru hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini bisa diperbanyak ya kepada bendahara, minimal para waka bisa memegang ini ya, sebab ini bisa harus dipelajari nanti ketika kita membuat rancangan program juga kita harus juga memperhatikan program yang akan dikuatkan sehingga tidak tabrakan lah gitu kan. Nah, jadi nanti pada program kerja ini kita ada program kerja yang di Koarcap yang harus kita ikuti dan juga ada program yang khusus untuk tingkat ranting. Ini jadi saya harapkan dari sekarang ini untuk semua para pengurus ya, untuk para pengurus mohon ini diperhatikan ya, karena kita sudah harus mulai ada kegiatan ya, mulai ada kegiatan. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan nanti pada kesempatan ini juga nanti disampaikan tentang konsep atau draft atau rancangan ya program kerja Kuarti Ranting Padalarang ya selama 1 periode ya. Makanya nanti insya Allah mohon disampaikan, dipaparkan oleh para wakil ketua baik di bidang organisasi, orgakum maupun di bidang-bidang yang lainnya, waka yang lainnya. Apa saja program kerjanya selama 1 periode. Ya. Nah nanti kalau memang program itu ini kan sebatas masih konsep ya, masih draft, masih rancangan. Karena ini perlu ada penggodogan lagi karena harus juga kalau program itu mungkin belum sepenuhnya mengacu juga mensinergikan ya dengan program yang ada di Koarcap ya. Jadi mungkin nanti diolah lagi lah. Gitu kan, diolah lagi setelah ini harus ada tindak lanjutnya gitu kan untuk diolah lagi, didiskusikan lagi, dimusyawarahkan lagi ya. Nah, apa yang program yang ada di Koarcap ya. Nah, kita mana yang harus diadopsi oleh kita
Ya, mana juga program yang khusus ada di tingkat ranting. Ya. Karena tingkat ranting itu ada program khusus yang nantinya akan disosialisasikan ke masing-masing pangkalan, gitu kan ya. Jadi begitu. Sama ya. Jadi kepada kakak-kakak mohon nanti segera setelah ini kami persilahkan saja nanti pada wakanya masing-masing kapan waktu kami persilahkan. Jadi saya tidak akan nanti mengintervensi atau saya menentukan Wakabina Muda harus ini nggak perlu. Yang penting saya harapkan nanti pada bulan Agustus ini program untuk program kerja tingkat ranting itu sudah selesai. Ya, draftnya sudah selesai dan mungkin nanti sudah bisa disahkan bahkan menjadi acuan untuk program kegiatan kita ya. Nah, di momen yang sekarang Agustus di hari ulang tahunnya sekarang itu mohon itu segera diselesaikan. Ya silakan nanti mau Wakabina Muda kapan di mana silakan. Maka bikinlah grup-grup komunitas grup-grup di wakanya masing-masing. Silakan berdiskusi. Mau online, mau offline silakan saja. Ya, tinggal nanti hasilnya tembusan. Ya, nanti disatukan lagi ya untuk mendapatkan disahkan oleh semua bukan itu. Jadi disosialisasikan mensosialisasikan program kerja Kuarcap pada hari ini ya, program kerja Kuarcap. Ini sudah ada. Kalau yang lain butuh tinggal menghubungi para wakanya. Buku ini sudah ada di para waka, sudah difotokopi ya. Kalau yang lainnya butuh ya silahkan saja ya kepada wakanya masing-masing. Itu yang pertama ya. Maksud daripada kegiatan pada hari ini. Juga yang keduanya maksudnya itu mensosialisasikan ya atau menginformasikan kegiatan menjelang hari ulang tahun Pramuka yang ke-60. Nah, ini karena ini ya sangat mendesak. Ya. Ini kan hari ulang tahun kita. Itu kan ya hari ulang tahun kita yang mana jatuhnya hari H-nya itu di tanggal 14 Agustus. Ya. Nah, nanti bagaimana kita kegiatan apa saja yang harus kita laksanakan. Baik itu kegiatan yang harus kita ikuti di tingkat cabang maupun di tingkat ranting atau mungkin nanti ada di koordinator gugus depan. Ya. Kalau di gugus depan saya kira agak ribet, agak tidak mungkin. Kalau di koordinator satu gugus mau mengadakan ya silakan saja. Nanti kan ada korbid masing-masing. Ya, koordinator bidang di gugusnya masing nanti silakan komunikasi koordinasi dengan itu agar nanti kegiatan atau penyambutan hari ulang tahun Pramuka yang ke-60 ini bisa terselenggara ya dengan meriah tapi dengan situasi kondisi yang seperti ini ya, tapi tidak mengurangi esensi lah gitu ya, daripada kita hari ulang tahun ya. Dan kakak harapkan ketika hari H-nya semuanya mengikuti kegiatan hari ulang tahun. Ya. Di Kecamatan Padarang insya Allah mungkin nanti sudah dirancang ya. Dengan waktu itu ada rencana untuk mengadakan 2 kegiatan. Satu ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh adik-adik para DKR ya, untuk mengadakan pembentangan atau penaikan bendera merah putih di Gunung Hawu ya, Pak Tony ya. Itu kan nanti nggak tahu bagaimana teknisnya, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Makanya ini harus disampaikan, dibahas lagi gitu. Jangan sampai tidak tuntas. Ini harus dituntas apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau dilaksanakan ya harus dipersiapkan dari sekarang karena itu tidak mudah. Ya, menyangkut hal-hal yang lain, sarana prasarana, kemudian izin tempat, ya, komunikasi koordinasi dengan berbagai pihak. Ya, itu kan perlu. Ya, dari sekarang harus dipersiapkan. Terus kita juga akan nanti mengadakan peringatan hari ulang tahun, upacara terutama. Ya. Nah, upacara ini juga nanti akan terbagi. Upacaranya ada yang kita harus mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Kuarcap. Jadi nanti ada perwakilan dari Kuaran yang mengikuti upacara di Kuarcap, apakah offline atau online juga ada nanti. Tapi kita juga ingin nanti di Kuaran secara tersendiri mengadakan upacara baik offline maupun online.
Dan itu kalau online-nya harus diikuti oleh seluruh, terutama para mabigus dari semua tingkatan. Baik itu di tingkatan prasiaga, di PAUD, ya, di PAUD, baik PAUD formal maupun PAUD non formal. Ya, kalau PAUD formal seperti TK, kalau PAUD non formal itu seperti Kober, SPS dan sebagainya, itu PAUD. Terus di tingkat sekolah dasar, ya, kemudian di tingkat di pangkalan SMP, SMA dan SMK juga di wilayah Kementerian Agama, ya, pendidikan di wilayah Kementerian Agama yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dan alhamdulillah rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari madrasah, ya, Kementerian Agama yang telah sekarang bersinergi dengan kami, ya, bergabung dengan kami ikut di dalam kepramukaan yang ada di Ranting Kecamatan Padalarang. Dan alhamdulillah sebagian pengurusnya pun telah masuk kepada kepengurusan di Kuartir Ranting. Jadi sama, karena pramuka itu tidak ada dua induk organisasi di Ranting, tidak ada. Jadi pramuka itu induknya cuma satu, Kuartir Ranting. Nah, di dalamnya itu isinya ada yang dari Kementerian Agama, ya, ada juga yang dari Dinas Pendidikan, gitu kan. Tapi satu induk organisasinya satu, yaitu Kuartir, ya. Jadi tidak ada Kuartir khusus madrasah, tidak ada, kan. Kuartir Ranting madrasah nggak ada, gitu kan. Jadi kalau kegiatannya ya silakan boleh, ya. Pokoknya di madrasah mau ada kegiatan ya silakan aja itu. Tapi tetap induk organisasi secara keorganisasian Kuartir Rantingnya itu menginduknya kepada Kuartir Ranting. Jadi Kuartir Ranting itu bukan milik Dinas Pendidikan saja, tapi milik semua, milik termasuk yang ada di Kementerian Agama, Dinas Pendidikan yang ada di Kementerian Agama, ya. Nah, kemudian bahkan pramuka itu bukan milik dunia pendidikan saja. Bahkan di Dinas Kesehatan, di kepolisian, ya, di pertanian, di pariwisata, itu juga masuk pendidikan pramukaannya. Makanya ada saka-sakanya di sana. Ya. Sadahu Saka Bakti kan itu di Dinas Kesehatan, ya. Bayangkara kan itu ada di kepolisian. Ya. Jadi pramuka itu bukan milik dunia pendidikan formal di SD saja, bukan. Bahkan di pesantren juga boleh masuk pramuka, gitu kan? Pesantren. Jadi pramuka itu luas wilayah jangkauan organisasinya dan wilayah kerjanya itu luas, sangat luas. Jadi di seluruh sektor ada bisa masuk pramuka. Di pertanian bisa masuk pramuka, gitu kan? Di kesehatan bisa masuk pramuka. Di masyarakat pun masuk pramuka nanti. Ya, di organisasi kepemudaan di masyarakat boleh masuk pramukanya. Kayak di Karang Taruna masukkan aja pramukanya nanti. Ya, jadi kepada adik-adik ya silakan kalau nanti aktif di masyarakat masuk pramuka di sana. Ya. Jadi mensosialisasikan atau pada ini kegiatan dalam rangka menyambut kegiatan HUT. Nah, nanti saya serahkan ini kepada masing-masing bidangnya. Ke waka organisasi silakan bagaimana nanti mengorganisir kegiatan tersebut. Ya, mungkin tidak cukup dengan waka orgakum saja, tapi tetap harus ada kerjasama, ya, harus ada kolektif, ya, semua waka dan semua andalan, ya. Tapi mungkin leading sektornya ada di waka organisasi, pokoknya begitu, kan. Jadi silakan nanti di sini juga sudah ada lah. Organisasi itu nanti apa saja yang harus digarap oleh bidang organisasi. Wakabina Muda silakan digarap oleh Wakabina Muda, apa programnya. Minimal kita ada acuan, ya. Gitu kan? Wakabina Wasa apa, sarana prasarana apa, bagian usahanya apa. Di sini ada juga, ya, panduan secara jelas lah di sini, gitu kan? Makanya silakan ini dipelajari, ya. Supaya nanti masing-masing waka itu ulah bingung, saya itu apa tugas saya,
Sepertinya sekarang itu agak bingung gitu. Para waka itu atau para bidang-bidang itu agak bingung. Aduh, garapan saya bidang apa saja kan gitu. Tapi minimal dengan ada buku panduan ini atau dengan kita bikin program kerja draft program itu, oh jelas, oh saya teh garapannya ini kan gitu. Jadi terarah, ya. Sehingga masing-masing itu bisa melaksanakan programnya. Ya. Nah ini, jadi perlunya ada panduan untuk organisasi, yaitu panduannya dengan program kerja yang segera program kerja itu menjadi disahkan karena ini menjadi acuan di dalam melangkah kegiatan organisasi Quarty Ranting. Ya, bagaimana tujuannya? Tujuannya agar kegiatan HUT Pramuka bisa terselenggara dengan baik. Saya harapkan nanti setelah ini nanti apakah ada kegiatan HUT atau pasca HUT? Ada kegiatan atau tidak? Kalau dulu kan biasanya di menjelang hari ulang tahun itu ada kegiatan bersama, yaitu ada persami. Kalau dulu ya, praknya ada sebelum tanggal 14-nya itu, tanggal 13-nya sudah ada peserta itu sudah datang ke tempat berkumpul melakukan kegiatan malamnya, pagi-paginya langsung pada hari-harinya itu upacara hari ulang tahun, ya. Tapi kan sekarang tidak mungkin seperti itu. Nah, kalaupun mau ada nanti kegiatan praknya apakah dalam bentuk lomba atau bagaimana, bisa diselenggarakan lomba apa gitu kan, melalui virtual, bisa saja. Ya, nanti diumumkannya pada hari H-nya. Pokoknya pangkalan ini dalam lomba ini yang mendapatkan juara ini. Nah, silakan aja dirancang mungkin oleh masing-masing bidang. Punya nggak program seperti itu nanti menjelang HUT? Ya. Nah, itu juga harus dirancang dari sekarang ya programnya. Jadi jangan sampai nanti pada hari kita HUT itu semuanya tidak ada kegiatan, diam saja. Ada nama pandemi, ya memang pandemi. Kalau kita mengikuti pandemi diam begini tidak akan maju-maju, ya. Jadi tadi juga jangan sampai pandemi ini menghambat terhadap kegiatan, terhadap aktivitas. Tetapi kita hanya cuma membatasi aktivitas, ya. Tapi tidak membatasi kualitas. Mungkin kalau secara kuantitasnya kita batasi, tapi kualitasnya tidak dibatasi kualitasnya. Ya, silakan saja. Bagaimana ciptakan suatu kegiatan yang dalam situasi seperti ini, tapi kegiatan bisa berjalan dengan kualitasnya baik gitulah. Tidak mengurangi daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi saya tidak harapkan di periode sekarang ini ada persepsi Kuaran Padalarang tidak ada kegiatan. Mungkin insya Allah nanti oleh rekan kami juga di para waka akan menyampaikan. Padahal sebetulnya sudah ada kegiatan juga, hanya memang belum diketahui oleh semua pengurus. Ya, memang kita juga secara tidak terbuka, ya. Rekan-rekan dari adik-adik penegak DKR itu sudah banyak kegiatan yang sudah diikuti. Baik diikuti di tingkat Kwarcap ya maupun yang khusus yang dilaksanakan oleh para DKR itu sendiri. Nanti juga mungkin akan disampaikan oleh KAI di mana Wakabina Muda ya. Nah, kalau Wakabina Wasa mungkin belum, tapi kalau Bina Muda itu sudah banyak kegiatannya ya. Sampai sekarang hanya belum terekspos saja, tersosialisasi. Nah, mudah-mudahan pada hari ini bisa disosialisasikan sehingga tidak ada kesan kepengurus yang sekarang itu pakem, tidak ada. Kami sudah berjalan terus, ya. Dan rekan-rekan selalu menginformasikan kepada saya, ya, di grup bahwa telah mengadakan atau secara langsung pribadi ke saya adakan kegiatan. Alhamdulillah, ya. Walaupun kami tidak bisa langsung terjun juga, anak-anak sudah bisa mandiri lah. Alhamdulillah. Nah itu. Yang ketiganya adalah rekan-rekan pada hari ini ya kita akan membahas, menyampaikan tadi tentang mensosialisasikan draft atau konsep atau rencana program kegiatan itu.
ya, khusus untuk program kegiatan Kuartir Ranting Kecamatan Padalarang selama 1 periode, ya. Itu dari 2002 hiji sampai 2024. Silakan itu nanti dibahas, ya. Nah, mungkin sekarang akan disosialisasikan beberapa yang sudah dikonsep. Tapi bukan berarti yang konsep sekarang itu artinya mengikat, itu tidak. Kalaupun nanti ada tanggapan dari rekan-rekan baik yang di sekarang yang ada di sini maupun yang ada di tempatnya masing-masing, itu akan menjadi catatan bahwa program ini pokoknya ada di revisi gitu. Ada tambah kurangnya silahkan aja nanti, ya. Ada tambah kurang. Mungkin hanya ini sebagian daripada konsep atau rencana program untuk di Kuaran Padalarang. Dan saya harapkan para waka ya silakan harus jemput bola lah, jangan menunggu, ya, harus kreatif sendiri. Dan saya berikan mandat penuh lah untuk mengkoordinasikan, konsolidasikan, komunikasikan, memusyawarahkan dan tentang kegiatan di bidangnya masing-masing. Silakan. Jadi jangan begini ada can aya perintah di ketua Kuaran. Kan Kuaran bukan masalah teknis kegiatan. Ya. Yang teknis kegiatan racing sektor itu adalah para waka. Ya. Waka masing-masing. Silakan waka bina muda naon kegiatannya silakan dirumuskan, didiskusikan dengan andalannya. Ya, nanti bisa disosialisasikan kepada pangkalan-pangkalan. Waka bina muda juga ya silakan waka bina muda bikin programnya apa untuk bina muda. Bina wasa mungkin dari sini juga sudah ada nih program bina wasa sudah ada. Diterapkan lagi di program boleh. Yang ada di program di sini dimasukkan ke program kita boleh. Ya, bukan berarti yang di sini tidak boleh dimasukkan ke programnya boleh, gitu kan? Tinggal nanti teknisnya bagaimana, gitu kan? Makanya di program nanti teknisnya bagaimana, ya. Termasuk dengan di sana mungkin dengan pendanaan, pembiayaannya, ya. Karena kita sudah dapat mengukur kegiatan ini memerlukan dana berapa, gitu kan? Sehingga terukur dan kita bisa mempersiapkan diri dengan masalah pembiayaan karena suatu kegiatan tanpa ada dana lah saya kira nonsen kalau bisa dilaksanakan. Besar kecilnya dana ya harus ada tetap, ya harus tetap ada. Nah itu juga sebagai bahan untuk mungkin pertanggungjawaban kita karena memang di Kuartir Ranting ini memang ada partisipasi daripada anggota untuk mendanai, membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di Kuaran. Dan insya Allah nanti program-program dana-dana atau partisipasi atau kontribusi dari pangkalan-pangkalan itu kami akan pertanggungjawabkan insya Allah nanti, ya mungkin direncanakan ya 1 tahun sekali harus ada, ya bukan di akhir saja, jadi setahun sekali ada atau kalau bisa ya 6 bulan sekali itu disampaikan dana yang kita terima berapa, dari mana saja, digunakan untuk apa saja. Itu transparansi harus, jangan sampai terjadi nanti fitnah. Ya. Jadi uang amanah titipan ini harus dikelola dengan baik. Ya. Saya harapkan nanti ya pengelola keuangan, ya bendahara itu harus betul-betul ya masalah pendanaan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan nanti untuk masalah kontribusi, masalah untuk pendanaan, pembiayaan untuk Kas Kuaran, ya kami sebetulnya kalau untuk di tingkat pangkalan sekolah dasar itu sudah berjalan, ya sudah rutin berjalan, itu melalui ya iuran, ya tiap bulan sudah datang. Tapi kalau di luar pangkalan sekolah dasar, nah nanti kita perlu juga dimusyawarahkan lagi bagaimana teknisnya nanti untuk kontribusi, ya apakah ada yang melalui pendaftaran atau registrasi ulang nomor gugus depan,
Bagaimana itu? Tapi semuanya mohon ada kontribusi. Jangan cuma SD saja yang kontribusi. Karena kegiatan ini bukan kegiatan untuk SD saja. Ini kegiatan rancangan ini mulai dari PAUD sampai tingkat SLTA. Bahkan kalau ada yang mau bergabung sampai tingkat perguruan tinggi. Karena pramuka boleh ke perguruan tinggi masuk, kan ada Pandega di sana kan sudah mahasiswa tuh. Ya. Jadi boleh. Jadi bisa dilaksanakan untuk di perguruan tinggi juga. Nah, jadi program ini bukan untuk itu, makanya harus didukung oleh semua. Bukan termasuk yaitu dari kontribusi pembiayaan ulah ke SD Unggul gitu kan. Ya dari semua. Nah, tekniknya nanti ya besar kecilnya dan ini nanti kebijakan bersama-sama. Ya keputusan bersama-sama supaya lebih enak. Gitu kan? Enak. Ya, kalau mau seperti kemarin di luar SD mah udah aja lah melalui registrasi ulang gugus depan. Dan ingat sekarang semua pangkalan nomor gudepnya baru. Jadi harus ada registrasi ulang seluruh pangkalan yang sudah punya. Yang belum ya mendaftarkan diri. Contoh di prasiaga itu kan belum masuk, baru sekarang. Makanya kalau prasiaga mau masuk nanti harus daftar untuk mendaftarkan ke sekretariat untuk supaya mendapatkan nomor gugus depan. Nanti mungkin silakan Wakabina organisasi berhubungan dengan ya andalan dari prasiaga bagaimana nanti mengelola untuk masalah itu ya. Dan ini juga sudah menjadi himbauan ya, anjuran daripada Kuarcap segera untuk gugus depan itu segera dibenahi, segera disosialisasikan ya, dan segera itu dilaksanakan di rantingnya masing-masing masuk di pangkalan. Jadi yang tahun kemarin sudah tidak berlaku ya. Jadi nomor gugus depan yang tahun kemarin itu sudah tidak berlaku, diganti dengan nomor yang sekarang. Nanti mungkin sekretaris untuk nanti menyampaikan kepada masing-masing atau ke bidang organisasi untuk menyampaikan nomor gugus depan. Ya, sehingga masing-masing pangkalan bisa tahu, oh gugus depan saya dulu nomor ini, sekarang mah ini gitu kan nomornya. Jadi tidak lagi digunakan yang lama karena itu tidak berlaku. Ya, jadi sudah berlaku nomor gugus depan yang baru. Ya, termasuk mungkin nanti plangnya, capnya juga nanti cap yang baru, plang yang baru. Ya, nanti teknisnya bisa dikomunikasikan dengan bina sarana, prasarana. Ya, dengan organisasi gitu ya, Kak Haji ya. Nanti itu bisa dikelola. Ya, kemudian nanti ada program-program lainnya lah, banyak. Jadi intinya mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk pada hari ini, pertemuan pada ini. Ya, mohon diperhatikan yang 3 tadi. 1 adalah ini harus bisa tersampaikan ke mana semua. Minimal kepada pengurus ini harus program ini tersampaikan. Ya, harus sudah bisa dipahami. Ya, dan mungkin kita harus mulai sudah bisa mengikuti kegiatan. Ya, karena kita malu kan yang lain mengikuti, kita nggak mengikuti. Jadi kan kita juga harus tahu apa yang dilaksanakan program di Kuarcap. Gitu kan? Kan sampai saat ini banyak yang masih tidak tahu kegiatan yang ada di Kuarcap karena ya belum tersosialisasikannya program kerja. Ya memang ini keterlambatan. Saya juga mohon maaf atas keterlambatannya. Bukan berarti menglambat-lambat, bukan. Tapi situasi kondisi kan belum bisa memungkinkan. Baru sekarang ya bisa dilaksanakan. Ya mudah-mudahan dari sekarang ya ini sudah tersosialisasi ya program yang ada di Kuarcap ini ya, program Kuarcap ini ya. Selain nanti mensosialisasikan program yang ada di Kuaran. Ya. Jadi itu mudah-mudahan nanti setelah ini ditindaklanjuti dan yang 3 poin itu bisa segera dituntaskan. Ya, jadi mudah-mudahan Agustus ini sudah tuntas ini yang 3 hal tadi. 3 hal tadi. Tinggal implementasinya melaksanakannya saja ya dari program-program tersebut. Ya, program tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, para
antara para pengurus, para waka dan juga yang hadir di sini dan juga yang ada di tempatnya masing-masing. Pesan bagi saya, terutama dari saya selaku mungkin ya yang dituakan di dalam kepengurusan, saya tidak bisa berjalan sendiri, rekan-rekan. Jadi saya betul bukan Superman, ya. Jadi tidak ada apa-apanya saya tanpa ada kekompakan, tanpa ada kerjasama semua. Karena organisasi itu bagaikan tubuh. Ya, tangan tidak bisa bekerja sendiri, kepala tidak bisa bekerja sendiri, gitu kan. Perut tidak bisa bekerja sendiri, harus ada yang lain yang membantu. Jadi tidak ada apa-apanya saya kalau tanpa ada soliditas, ada kekompakan, ada dukungan, kerjasama dari semua pengurus. Semua pengurus harus berkontribusi dengan maksimal. Ya. Maksimal. Jadi saya harapkan seperti itu. Ya. Dan sekali lagi tadi saya pesankan, coba komunikasi, koordinasi, baik itu di masing-masing waka, maupun waka dengan andalannya, atau waka dengan waka, silakan komunikasi, koordinasi tiap-tiap itu harus solid. Ya. Sehingga kalau ada kegiatan didukung oleh semua gitu. Mulai mah Wakabina Muda berjalan sendiri, Wakabina Wasa berjalan sendiri umpamanya, ya. Tidak bisa begitu. Ya, programnya program organisasi, program kewaran maka harus didukung oleh semua unsur yang ada di kewaran. Bahkan bukan di kita, mudah-mudahan dari stakeholder yang lain, ya. Mudah-mudahan dari pemerintahan, ya, ada kebijakan lain lah, kan, ya, yang mendukung kami baik secara moral maupun material, ya. Mudah-mudahan nih Kak Mabiran, ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan nih, karena kami juga memang agak sedikit kendala dengan permasalahan komunikasi koordinasi, ya, juga masalah materi. Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi concern. Saya kira yakinlah Pak Kak Mabiran, ya, Pak Ketua Mabiran dengan reng-rengannya, ya, sudah sepakat dulu dan sudah insya Allah komitmen beliau mendukung penuh terhadap Kewaran Padalarang. Insya Allah beliau sudah berkata seperti itu. Kalau ada apa-apa komunikasi saja Kak Ketua, katanya Pak Ketua, gitu. Kata Pak Camat lah, selaku Kak Mabiran. Insya Allah Pak, nanti saya koordinasi lah. Ya, karena ini juga bukan mengatasnamakan nama kami dunia pendidikan saja, tapi membawa nama Padalarang juga, gitu kan. Kalau kita maju, kalau kita bagus, ya Padalarang juga terbawa. Ya, secara tidak langsung pemerintahan Kecamatan Padalarang pun akan ikut terbawa baik, gitu. Makanya kita berupaya untuk berkontribusi kepada wilayah, ya, kepada lingkungan di wilayah Kecamatan Padalarang untuk memberikan kontribusi yang baik, yang positif, ya. Apalagi di zaman Covid seperti ini, mungkin nanti banyak dari pramuka yang ikut terjun dalam, banyak ada pramuka peduli, gitu kan, ya, dalam bidang sosial. Nanti ada bagian sosialnya, nanti bisa nanti ada penyemprotan atau ada pembagian masker atau bagaimana, itu bisa kami berkontribusi. Mudah-mudahan nanti ada seperti itu, ya, sehingga masalah Covid ini juga bukan kami juga ikut, ikut ingin berkontribusi untuk menyelesaikan, ya, supaya ini bisa oleh semua pihak ikut kontribusi dan bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Nah, itu saja, ya, yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Ya, permohonan maaf apabila penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pada ini tidak bisa maksimal, karena memang kami berupaya sih maksimal, gitu kan, tapi kayak memang situasi seperti ini, ya seperti inilah yang bisa saya maksimalkan, ya. Ya, kalaupun ya mudah-mudahan hasilnya tidak jelek-jelek amat lah, gitu. Yang pentingnya mungkin dari hasil kegiatan pada ini ditindaklanjuti saja. Ya, tindak lanjut saya pesankan nanti kepada rekan-rekan semua para pengurus,
Ya ayolah kita bersama-sama untuk saling bergandeng tangan, saling bahu membahu ya, untuk betul-betul kita menjalankan amanah, karena kita sudah diamanahkan, diberi kepercayaan untuk menjalankan roga organisasi kewaran ya, kepramukaan ya, yang insya Allah karena pramuka itu ya banyak manfaatnya lah, banyak manfaatnya ya. Saya ucapkan nanti selamat ya kepada rekan-rekan untuk melakukan atau melaksanakan musyawarah atau mensosialisasikan program kerja. Mudah-mudahan dari sosialisasi ini ada tindak lanjut ya lah, atau menghasilkan sesuatu menjadi yang positif, yang baik ya bagi kemajuan pramuka atau kepramukaan yang ada di Kecamatan Padalarang, bukan ya. Saya harapkan sosialisasi pramuka ini terutama di dunia pendidikan dari mulai tingkat PAUD sampai SMA SMK mohon tidak dilepas lah gitu kan. Jadi tetap kegiatannya mohon diadakan gitu. Kalaupun bentuknya mau virtual terserah gitu kan ya, itu teknik gitu kan. Jadi jangan sampai dengan ada pandemi pramuka tidak disampaikan, tidak diberikan kepada anak. Ya, karena kan di setiap tingkatan pramuka itu merupakan kalau di itu program ekskul ya, ekstrakurikuler yang wajib itu kan. Jadi wajib ekstrakurikuler, melaksanakan ekstrakurikuler wajib. Ya, jadi sekolah jadi harus disampaikan materinya ya, kepramukaannya dari mulai tingkat ya minimal sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu harus disampaikan. Jadi diharapkan. Dan saya harapkan juga kepada para mabigus juga gitu. Mohon ya minimal kita berkontribusi itu, saya harapkan nanti setiap mabigus atau siswa atau pembina minimal tanggal 14 pakai pramuka ya. Pakai baju pramuka. Itu kan setiap tanggal 14. Kan itu juga sudah ada aturan ya dari kebijakan provinsi itu. Bahwa tanggal 14 itu pakai pramuka, tanggal 25 pakai PGRI gitu kan ya. Tanggal 17 pakai Korpri kan gitu. Kan ada aturannya. Nah, jadi pramuka itu mohon kepada semuanya ya minimal dari Karamagi Bugusnya yang berikan dorongan para pembinanya juga pada ya terutama ada siswa-siswa. Jadi tanggal 14 itu mohon pakaian untuk pramuka diperhatikan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan karena manusia al-insan mahlul khata wa nisyan gitu kan ya, tidak terluput daripada kehilapan dan kesalahan. Jadi wajar kalau saya ada hilap, ada lupa ya gitu kan. Jadi yang penting ya ada semua pihak saling memahami, mengerti ya, dari saling memaklumi gitu kan ya. Jadi terlepas kurang lebihnya itu manusia. Jadi mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Ya, selanjutnya nanti silahkan pada para waka untuk nanti menyampaikan draftnya atau menginformasikan tentang program kerjanya. Sementara sebegitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Satya Dharma Pramuka, hadirin dimohon berdiri.
berjaya Indonesia. Airku pandumu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Paparan program kerja Kuarti Ranting Padalarang. Udah masuk nih? Ini kan mana? Yang ini? Oh, draft. Udah ada. Udah masuk ya? Udah masuk deh. Udah masuk. Udah. Izin melepas masker, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan draft program kerja bidang pembinaan anggota muda atau Bina Muda. Prioritas dari Bina Muda yaitu peningkatan mutu kepramukaan melalui kegiatan yang lebih menarik dan menantang, yang mampu memberikan bekal nilai-nilai kepribadian, watak, moral, pendidikan yang berlandaskan program kegiatan mitra didik atau program yang telah dimutakhirkan dan diselenggarakan dengan menerapkan metode kepramukaan atau PDM-PK yang efektif. Itu prioritas dari adanya Bina Muda. Tujuannya yaitu sudah jelas ada di dalam ADART Gerakan Pramuka, yaitu program kegiatan harus disesuaikan dengan ketentuan umur yang menjadi prinsip Gerakan Pramuka. Jadi dengan demikian maka kegiatan prasiaga, siaga, kegiatan penggalang, kegiatan penegak atau pandega itu sangat penting dilaksanakan menurut aturan dalam ADART Gerakan Pramuka. Kemudian ada dalam kurikulum untuk semua tingkatan itu sangat jelas. Gerakan Pramuka bertanggung jawab akan kualitas mitra didiknya yang benar-benar menerapkan kurikulum berdasarkan tersedianya dengan baik. Jadi semua materi kurikulum itu telah tercantum dalam buku SKU, tinggal melaksanakan dengan konsekuensi dan konsisten dengan perkembangannya yang semakin meningkat. Ruang lingkup dari anggota muda yaitu ada anggota prasiaga, diantaranya itu PAUD dan TK, kemudian ada siaga, anak SD dari usia biasanya kelas 1 sampai kelas 4, kemudian adanya penggalang SD kelas 6 sampai SMP. Kemudian penegak atau pandega itu di SMA. Ini sasaran yang harus dicapai dalam kegiatan Bina Muda, yaitu ada kegiatan anggota muda, ada pertemuan kegiatan, pramuka luar biasa, pemantapan satuan karya, dan pemantapan gudeg.
Nah, sasaran yang harus dicapai dalam kegiatan anggota muda, jadi diarahkan pada pembentukan watak, pendidikan, budi pekerti, dan disiplin, dilaksanakan di alam bebas. Berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup, kemudian penanaman semangat wirausaha, serta bakti pramuka secara terus-menerus agar lebih segar dan menarik bagi kaum muda. Setiap kegiatan anggota muda itu perlu dioptimalkan agar mengarahkan pada pencapaian syarat kecakapan umum atau SKU, sehingga mendapatkan TKK atau TKU, syarat kecakapan pramuka Garuda, hingga mendapatkan tanda pramuka Garuda, serta syarat pramuka teladan, sehingga mendapatkan tanda pramuka teladan. Jadi pengembangan materi syarat kecakapan khusus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, penghayatan yang diikuti implementasi keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, sasaran yang harus tercapai diantaranya ada pertemuan kegiatan. Pertemuan kegiatan ini adalah diperuntukkan untuk peningkatan mutu manajemen penyelenggaraan program kegiatan maupun mutu pendidikan, sekaligus presentasi pelaksanaan lebih lanjut ditingkatkan pada kegiatan pertemuan anggota muda, baik putra maupun putri. Berikutnya penyelenggaraan temu giat antara gugus depan yang berkesinambungan tetap dipertahankan, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya dalam bentuk ada jambore, raimuna, lomba tingkat, maupun kegiatan lainnya yang dikelola oleh Kuarti Ranting maupun oleh Kuarca. Selanjutnya ada pemantapan gudep, ini untuk peningkatan kerjasama lintas sektor yang dapat mendukung ke arah pemantapan dari gugus depannya. Jadi ada akreditasi gugus depan yang merupakan penilaian kelayakan kegiatan di satuan pendidikan kepramukaan. Berikutnya ada pemantapan satuan karya. Jadi kegiatan satuan karya itu perlu diadakan, biasanya ada di Kuaran, serta adanya koordinasi dengan gugus depan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada pramuka luar biasa, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada pramuka luar biasa dalam penyelenggaraan kegiatan. Berikut draft program dari kerja Bina Muda. Di antaranya kegiatannya itu ada sosialisasi prasiaga. Jadi sosialisasi prasiaga ini diperuntukkan untuk PAUD dan TK. Mereka itu disosialisasikan bahwa bisa mengikuti kegiatan pramuka. Kemudian ada peresmian prasiaga, kemudian pesta prasiaga. Diikuti dengan kegiatan pesta PBK atau pramuka berkebutuhan khusus, karena kita juga ada SLB-nya. Jadi ada pesta PBK. Selanjutnya ada pesta siaga, gladian pemimpin barung, jambore ranting, lomba tingkat 2, lomba kegiatan video makanan sehat dan obat. Ini sedang dilaksanakan. Kemudian gladian pimpinan regu, perkenalkan perkemahan wirakarya ranting, rapat pleno, partisipasi kegiatan cabang atau daerah atau nasional, kemudian muspanitra, pengantar antar waktu atau restuval, pengurus DKR, kemudian Gemar Ramadan, pendirian dasar Satuan Karya Bayangkara, ini kebayangkaraan, kemudian pendidikan dasar Satuan Karya Wirakartika, pendidikan dasar Satuan Karya Bakti Husada, pendidikan dasar Saka Pemilu, pendidikan dasar kebencanaan, pendidikan dasar protokoler, kemudian kegiatan HUT Pramuka, pendidikan dasar pelatihan ramah sampah, kemudian ada Raimuna Ranting, ada gladian pemimpin sangga,
kursus pengelolaan Dewan Kerja, kemudian ada Anjang Sono. Anjang Sono ini dilaksanakan oleh para DKR kepada gugus depan sekolahnya. Kemudian ada pembinaan calon pramuka Garuda. Itu mungkin draft program kerja yang sudah kami rancang untuk kegiatan Dewan Kerja Bina Muda. Adapun pelaksanaan yang sudah kami laksanakan, ini semenjak dilantik di Kuaran Padalarang, yaitu pada tanggal 28 April, kita sudah melaksanakan dari Bina Muda, yaitu ada penguatan kapasitas Dewan Kerja Ranting, itu pada tanggal 30 April 2021, kemudian Lomba Semarak Ramadan DKC, kemudian aksi Pramuka Peduli pada tanggal 27 Juni, kemudian mengikuti lomba kegiatan pembuatan film pendek Ye Obat dan Makanan Aman. Ini kita sudah mengirimkan 3, yaitu 1 dari SLB dan 2 dari Penegak Putri, dan sedang mengikuti kegiatannya dalam proses seleksi. Selanjutnya mengikuti rapat kerja cabang via Zoom, yaitu pada tanggal 14 April. Kemudian ada PAW DKC, yaitu pergantian antar waktu yang dilakukan oleh DKC pada tanggal 15 Juli 2021. Dan sekarang kita sedang merancang untuk pengadaan HUT Pramuka. Itu draft program dari Bina Muda. Terima kasih. Dilanjutkan mungkin. Ya, dilanjutkan dengan draft program dari Wakasarana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, terima kasih. Untuk laporan atau draft program kerja dari bidang sarana prasarana, mungkin kita ketahui tiap organisasi atau tiap rumah tangga mengenai sarana prasarana ini memang sangat dipentingkan ya. Karena tidak ada kegiatan bisa berjalan kalau tidak ada sarana prasarana. Hanya mungkin dalam pemenuhannya kita harus disesuaikan dengan kemampuan finansial, terutama di organisasi kita, Pramuka. Dan untuk program pemenuhan sarana prasarana, juga bidang prasarana memprogramkan untuk masalah pemeliharaannya, karena ya kita ketahui mungkin dari dulu ya Pramuka kita sudah banyak mengadakan sarana prasarana, hanya tiap kita butuhkan, tiap kita ada kegiatan, ya suka itu susah ya. Jadi di samping pemenuhannya, kami mempunyai program untuk pengamanan pemeliharaan. Ya, dan seperti tadi sudah diutarakan, dalam pemenuhan sarana ini kita
mengacu atau kita melihat kemampuan finansial kita. Di sini sudah kami inventarisir kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, terutama untuk kesekretariatan ya. Sekretariat untuk kegiatan pembuatan laporan atau itu laptop tidak punya, Pak Ketua. Itu masih menggunakan laptop pribadi, jadi mungkin ini harus kita pikirkan, kita anggarkan ya untuk pemenuhan sarana laptop. Dan kalau bisa dengan wifi-nya ya, jadi supaya dalam mengonline-kan atau itu tidak sisa lagi gitulah. Kalau itu mah. Jadi itu yang dibutuhkan oleh kesekretariatan. Terus yang mendesak itu yang kecil-kecil itu seperti bak sampah ya. Dan seperti tadi diutarakan, untuk pemeliharaan pengamanan kita mungkin untuk sekarang bendera-bendera masih ada ya, dan itu kita membutuhkan tempat penyimpanan. Kalau itu saya anggarkan atau saya usulkan untuk bisa mempunyai box ya, atau yang bagus itu lemari seperti Excel ya, atau kalau yang bagus itu dari besi ya, itu untuk pengamanan. Jadi kalau kita setelah mengadakan kegiatan bangsa bendera merah putih dan bendera yang lainnya itu bisa diamankan di sekretariat. Jadi jangan cuma di wadahan di kresek, disimpan di juru, jadi atau disimpan di luar lemari, di luar meja. Jadi nanti kalau kita mau mengadakan kegiatan, kita cari-cari lagi, akhirnya kita cari di juru juga ya, di juru itu toko. Ya itu pengalaman ya. Yang seterusnya yang sangat urgen itu untuk kegiatan rapat-rapat kita di sekretariat, karpet ya. Karpet itu tidak punya sekretariat itu. Karpet masih meminjam atau memakai karpet pribadi. Dan yang lainnya mungkin kita butuh kabel ya, karena dulu juga memang kita sudah punya, tapi ya setelah kita mengadakan kegiatan dan entah di mana itu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan bisa kita amankan, kita pelihara. Dan pramuka itu kita harus punya tenda ya, tenda Pak Ketua, karena ya sekali-kali kalau kita mengadakan persami itu kita tidak punya tenda, tapi itu kalau memang nanti
ada itunya gitu, dananya disesuaikan dengan kemampuan kita saja. Dan untuk yang lainnya mungkin bidang sarana prasarana masih terbuka. Kalau kakak-kakak yang di bidang yang lain mempunyai saran atau keinginan untuk pemenuhan masalah sarana prasarana ini, karena tadi juga dikatakan setiap kegiatan tanpa ada sarana mungkin tidak akan berjalan baik. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan dari bidang sarana prasarana. Dan tadi juga disebutkan ini masih terbuka, nanti bisa dibicarakan, dimusyawarahkan untuk mana yang bisa dipenuhi, mana yang ditunda dulu. Itu saja Pak Ketua dan hadirin yang di sini dan yang di online ya, itu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menyampaikan dari Wakil Keuangan yang mana mulai dari bulan April ya, mulai bulan April masalah keuangan yang masuk itu hanya dari pangkalan SD. Dan yang lainnya belum ada dari pangkalan yang lain. Seperti yang telah diutarakan tadi dari Wakasarana, bahwa banyak hal yang dibutuhkan. Apa daya ya, mungkin dari pangkalan SD itu ini juga belum semaksimal mungkin dan belum bisa memenuhi apa yang diinginkan dari Wakasarana. Tadi menginginkan laptop, wifi, kabel, terus karpet, dan untuk biaya kegiatan, begitu juga tenda. Mohon mungkin bagaimana ya Pak Ketua, mengaktifkan mungkin ya, mengaktifkan atau untuk dana-dana yang dari pangkalan-pangkalan yang lain, supaya lebih terpenuhi masalah dana-dana yang bisa dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan. Saat ini mungkin dana yang sampai hari ini terkumpul dari pangkalan SD sekitar 8 juta dan sudah digunakan pada hari ini. Itu saja Pak Ketua yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kalau untuk dari sekretariatan Kak, dari sekretariatan insya Allah kita akan nanti berbincang dengan PGM untuk mendata berapa jumlah gugus depan madrasah, kemudian nanti kita juga akan
berkoordinasi dengan PG PAUD ya untuk berapa jumlah praksiaga di Kecamatan Padalarang. Akan tetapi ada beberapa yang sudah saya berikan tanda, mungkin nanti itu untuk kesekretariatan. Yang pertama itu ya, supervisi ke gugus depan, di mana supervisi ke gugus depan ini tadi menyambung dari KAI Bina Muda. Di sini itu kita sambil mengadakan akreditasi gugus depan ya. Tapi di mana akreditasi gugus depan, biasanya akreditasi gugus depan itu dilaksanakan oleh kabupaten dan memang kita persiapkan dari mulai sekarang ya. Kita persiapkan dari mulai sekarang. Supervisi ke gugus depan itu tidak hanya supervisi gugus depan, tetapi kita juga harus persiapan. Biasanya di bulan Agustus itu suka diadakan supervisi ke kuartir ranting. Programnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang keduanya kuku ulang gugus depan. Itu kuku ulang gugus depan untuk yang tahun sekarang karena ada informasi dari kuartir cabang kita akan mengadakan dirombak 100% ya, dari mulai plang, kemudian cap, kemudian nanti itu satu gugus depan akan memiliki 2 administrasi putra dan administrasi putri. Kemudian kalau untuk yang di tingkat sekolah dasar itu ada administrasi penggalang putra, penggalang putri, siaga putra dan siaga putri. Itu nominalnya sudah ditentukan kurang lebih sekitar 3.800.000 untuk satu paket itu plang, administrasi dan juga cap. Gitu. Kemudian nanti untuk MI, MTS, pokoknya PGM dan PAUD nanti kita data ulang seperti apa. Kemudian di sini ada THB, tanda hak bina bagi kakak-kakak yang sudah KML ya. Kakak-kakak yang sudah mengikuti kegiatan kursus mahir lanjut belum sah kalau kakak-kakak belum memiliki THB, tanda hak bina. Makanya nanti di kuartir ranting Padalarang kita akan data semuanya. Siapa yang sudah mengikuti KMD, siapa yang sudah mengikuti KML, KPD, KPL, dan THB itu diperoleh dari kuartir cabang. Jadi bukan dari kuartir ranting. Ya nanti kita akan ajukan ke kuartir cabang, termasuk dengan pramuka Garudanya. Ya, pramuka Garuda seharusnya bulan-bulan sekarang itu sudah masuk ke tingkat kuarda, tapi nanti kita koordinasi lagi dengan kuartir cabang apakah sudah masuk atau belum, karena di kuartir ranting Padalarang ada 2 orang dari Seman 1 Padalarang atas nama Nopi dan Agri ya. Itu jadi 2 orang itu memang sudah terdata di kuartir cabang, tinggal nanti kita koordinasi dengan kuartir cabang apakah pramuka Garudanya memenuhi persyaratan atau belum. Kemudian sensus potensi anggota pramuka itu yang memang dari mulai prasiaga, siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan sampai pembina itu ada di sensus potensi anggota pramuka, di mana tahun 2020 kemarin yang tercatat di kuartir ranting Padalarang itu ada 15.000 ya, 15.000 anggota. Entah untuk tahun 2021 ini karena saya pribadi belum konfirmasi dengan Pak Teguh, beliau yang memiliki data berapa jumlah SD kelas 1 sampai kelas 6 seluruh di Kecamatan Padalarang itu. Kemudian mungkin untuk sensus tahun sekarang kita akan bertambah karena ada di PGM, kemudian ada di Prasiaga itu, termasuk yang SLB itu. Kemudian ada pengangkatan staf ranting, mangga nanti usulan ke ketua karena dengan adanya banyak kegiatan-kegiatan mungkin banyak yang harus disensus dan lain sebagainya. Kami butuh dari PGM minimal
ya untuk memasukkan ada di staf ranting supaya nanti kalau kita koordinasi tingkat SD tidak terlalu tidak terlalu sulit karena kita punya data Dapodik. Yang sulit itu justru di PGM, karena kalau di PGM jujur saya pribadi tidak bisa masuk di emis ya karena datanya ada di emis semuanya. Kemudian ada pengadaan lemari tadi seperti Pak Haji utarakan, kenapa di sekretariat menginginkan lemari, karena benar data-data itu kita pengennya per box file. Contoh Wakabina Muda itu ada dalam satu box, kemudian Wakabina Wasa dalam satu box, kesekretariatan juga dalam satu box. Kemudian pemeliharaan komputer, karena barusan kita mendengar keuangannya juga masih kolab, berarti kita tahan dulu, kita manfaatkan dulu yang ada. Kemudian untuk ATK kesekretariatan, mungkin sesekali Kak Adit atau Ahmad suka ke bendahara, Bu, kurang anu. Ya, jadi mohon maaf mungkin untuk kesekretariatan memang pengeluarannya untuk saat ini kesekretariatan lebih intens gitu Bu ya. Kemudian titipan mungkin untuk kakak-kakak pengurus, mohon ditengok sekretariatnya ya, karena sampai saat ini sekretariat masih dalam kondisi sepi ya. Kita ada penghuni tapi penghuni 1-2 jam atau beberapa saat yang hilang. Kemudian untuk sekretariat mungkin nanti SK juga kita revisi ya Kak. SK karena ada yang beberapa yang meninggal dunia, kemudian ada yang merasa keberatan. Kemarin ada dari PLB itu diminta masuknya Pak Anwar Kak. Pak Anwar diminta masukkan ke dalam struktur di kuartir ranting. Pergantian ya dari Pak Asep ya diganti ke Pak Anwar. Itu mungkin kemudian mohon maaf kemarin SK dari kuartir cabang sampai saat ini memang belum kita terima lagi revisinya karena satu dan lain hal dari kuartir cabang, padahal kita sudah intens terus-terusan meminta dari kuartir ranting, tapi karena terkendala satu dan lain hal dari kuartir cabang sampai saat ini belum ada. Mungkin itu paparan dari kesekretariatan, mudah-mudahan kuartir ranting Padalarang bisa makin maju lagi. Kemudian kemarin ada titipan dari Pak Camat atau Kamabiran bahwasanya nanti Bina Muda ya, perwakilan Bina Muda 2 atau 3 orang untuk menghadap Pak Camat karena Pak Camat menginginkan adanya tim tagana dari dari Pramuka Pak. Ya, itu mungkin tambahannya dan titipan dari Pak Camat. Mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti dan kita bisa lebih kolaborasi lagi dengan pemerintah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Kak Haji Mamat Kramat, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita bisa melaksanakan dan dalam keadaan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan, kita musyawarahkan untuk ke depan, untuk keberlangsungan kuartir Padalarang ini bisa berjalan dengan mulus atau lancar. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan ya untuk memohon kehadirat Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan segala kegiatan kita ada dalam rahmat maghfirah
Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa melaksanakan hal-hal yang sudah diprogramkan oleh kami. Ya Allah, mudahkanlah, jauhkanlah dari apa-apa yang menghalangi kegiatan-kegiatan di Pramuka Kuartir Padalarang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nar wa laqwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kerja ranting Gerakan Pramuka Padalarang telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.